Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kisah nyata yang akan menguras air mata dan emosi kalbu terdalam. Namaku Darmo. Orang-orang di luaran sana selalu menunduk hormat kepadaku dan memanggilku sebagai raja properti bernilai triliunan rupiah. Namun tepat pada detik yang menyayat hati ini, aku sedang bersimpuh lemas di lantai marmer yang sangat dingin, memunguti ceceran nasi putih dari sebuah kotak bekal usang, yang baru saja ditendang dengan sangat kejam oleh seorang direktur utama muda yang luar biasa sombong. Dia memakiku dengan kata-kata paling kotor. Dia menginjak harga diriku hingga hancur berkeping-keping menjadi debu. Tetapi, pemuda arogan yang sedang tertawa merendahkanku itu sama sekali tidak tahu bahwa nyawa dari perusahaannya dan masa depan dari seluruh kekayaannya tertidur lelap di dalam genggaman tanganku yang sedang gemetar menahan tangis ini. Kepedihan macam apa yang membuat seorang miliarder rela membuang tahta emasnya demi menjadi seorang satpam yang dihina setiap hari. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Udara pada malam jahanam itu terasa sangat mencekam. Seolah-olah sang waktu berhenti berdetak dan hawa dingin menusuk langsung hingga ke tulang. Badai hujan lebat menghantam keras kaca jendela ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri tanpa henti. Kilatan petir menyambar-nyambar di langit malam, seolah-olah semesta sedang ikut meluapkan kemarahan dan kesedihan yang sama, dengan badai keputusasaan yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Aku duduk mematung layaknya sebuah patung batu di atas kursi besi yang membeku. Tatapan mataku kosong menyusuri lorong rumah sakit yang sunyi senyap, dipenuhi oleh aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Di balik pintu kayu berwarna putih pucat tepat di hadapanku, terbaring sosok laki-laki yang paling berarti dalam seluruh sejarah kehidupanku. Namanya adalah Baskoro. Bagi dunia, dia adalah taipan bisnis yang ditakuti. Namun bagiku, dia bukan sekadar rekan bisnis. Dia adalah saudara seperjuangan, belahan jiwa, dan satu-satunya keluarga sejati yang kumiliki di dunia ini. Pikiranku terlempar jauh menuju masa lalu yang penuh dengan air mata. 40 tahun yang lalu, aku dan Baskoro hanyalah dua orang kuli miskin yang mengadu nasib di tengah pasar tradisional kota Kediri. Kami sama sekali tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Kami sering tertidur pulas beralaskan tumpukan koran bekas di kolong jembatan Sungai Brantas, memeluk tubuh satu sama lain untuk menahan udara malam, sambil menahan rasa lapar yang melilit perut. Kami pernah membagi sepotong tahu goreng basi berdua untuk menyambung nyawa, sambil menangis dan berjanji bahwa suatu hari nanti kami berdua pasti akan menaklukkan dunia. Alhamdulillah, berkat kerja keras yang menguras darah dan air mata, serta ridha dari Allah yang Maha Penyayang, roda nasib kami perlahan-lahan mulai berputar ke atas. Dari kuli panggul yang hina, kami mulai berdagang bahan bangunan. Hingga akhirnya, kami sukses mendirikan sebuah kerajaan properti raksasa yang menguasai berbagai mega proyek di seluruh penjuru negeri ini. Namun, di puncak kejayaan tersebut, sebuah badai tragedi menghantam telak kehidupan sahabatku tercinta. Istri Baskoro meninggal dunia dengan tragis saat melahirkan putra semata wayang mereka. Anak laki-laki malang itu diberi nama Adrian. Kehilangan sang istri yang begitu mendadak, seketika membuat separuh nyawa Baskoro ikut terkubur ke dalam tanah. Sebagai pelampiasan rasa duka, Baskoro mencurahkan seluruh cintanya kepada Adrian dengan cara yang keliru. Dia memanjakan anak itu dengan gelimangan harta benda yang tidak ada habisnya. Segala permintaan Adrian selalu dituruti tanpa banyak tanya. Kesalahan fatal yang dilakukan anak itu selalu dibenarkan dan ditutupi oleh uang Baskoro. Baskoro lupa mengajarkan arti dari penderitaan. Dia lupa menanamkan benih empati ke dalam jiwa putranya. Akibatnya sungguh sangat fatal. Kini, Adrian telah tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang tampan bak seorang pangeran, sangat cerdas dalam merancang strategi bisnis, tetapi sayangnya memiliki hati nurani yang sekeras batu karang. Adrian memandang nilai seorang manusia lain hanya dari seberapa tebal isi dompetnya. Dia menganggap orang miskin dan pekerja rendahan hanyalah sampah peradaban, yang pantas untuk diinjak-injak di bawah sol sepatunya.
Lamunanku seketika hancur berkeping-keping saat seorang perawat wanita melangkah keluar dari ruangan itu dan menatapku dengan wajah yang sangat sendu. Dia menganggukkan kepalanya dengan pelan, isyarat sunyi yang meremukkan pertahananku. Dengan langkah kaki seberat timah, aku melangkah masuk ke dalam ruangan dingin tersebut. Bunyi mesin pendeteksi detak jantung terdengar sangat lemah dan lambat, seakan-akan sedang menghitung sisa detik kehidupan yang perlahan-lahan pergi meninggalkan raga sahabatku. Di atas ranjang pesakitan berseprai putih itu, sahabatku Baskoro terbaring tidak berdaya layaknya selembar daun kering. Tubuhnya yang dulu tegap, kini kurus kering tinggal tulang membalut kulit keriputnya. Selang-selang bening menancap di berbagai bagian tubuhnya. Wajahnya terlihat sangat pucat pasi, namun saat dia menyadari suara langkah kakiku, senyuman tipis yang sangat dipaksakan perlahan muncul di bibirnya. Aku berlari merapat ke sisi ranjangnya. Aku meraih tangan kanannya yang dingin baes dan terus bergetar hebat. Lalu aku menggenggamnya erat-erat. Air mataku akhirnya tumpah ruah membasahi punggung tangannya. "Darmo, saudaraku yang paling setia," ucap Baskoro dengan suara yang sangat parau. "Terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu berhargamu untuk datang menemaniku. Sepertinya, kontrak hidupku di dunia ini sudah hampir menemui garis akhir. Jangan bicara hal bodoh. Bas, kamu adalah petarung paling tangguh yang pernah aku kenal. Kamu pasti bisa sembuh. Kita masih punya banyak proyek raksasa yang harus diselesaikan." Isaku dengan dada yang terasa sangat sesak. Baskoro menggelengkan kepalanya. Air mata bening perlahan mengalir dari sudut matanya, melewati kerutan di pipinya. "Darmo, demi keagungan Allah pencipta semesta alam, aku sama sekali tidak merasa takut menghadapi kematian. Tapi, hatiku saat ini sangat hancur dan ketakutan setengah mati saat memikirkan nasib Adrian. Aku telah gagal, Darmo. Aku benar-benar gagal menjadi seorang ayah yang baik. Aku memberikan seluruh isi dunia ini kepadanya, tapi aku telah merampas hati nuraninya. Kesombongan yang membara di dalam dadanya pasti akan membakar habis semua hasil keringat kita, dan kesombongan itu kelak akan menghancurkan nyawanya sendiri." Napas Baskoro tiba-tiba berubah sangat cepat dan tersengal-sengal. Dia tampak kesulitan meraup oksigen. Dia mencengkeram erat tanganku. Tatapan matanya yang tadi sayu, mendadak berubah menjadi sangat tajam. "Darmo, tolong dengarkan aku. Perusahaan yang aku wariskan itu pasti akan hancur berantakan jika tidak segera mendapatkan suntikan dana segar dari proyek raksasa bernilai triliunan rupiah yang sedang kita rancang. Dan kamu tahu betul, seluruh lahan utama dari pusat proyek itu, kuncinya sepenuhnya ada di genggamanmu. Lahan strategis itu adalah milikmu. Aku memohon kepadamu, Darmo." Sambil menangis terseduh-seduh, Baskoro terus memohon. "Jangan pernah kamu berikan tanda tangan persetujuanmu untuk proyek itu. Jangan pernah biarkan proyek itu menyelamatkan perusahaannya. Sebelum kamu benar-benar yakin bahwa Adrian telah berubah total menjadi manusia yang memiliki hati nurani." Aku tertegun kaku mendengarkan permintaannya. "Ujilah anakku, Darmo," lanjut Baskoro dengan suara yang semakin melemah. "Masuklah ke dalam kehidupannya secara diam-diam. Hancurkan keangkuhannya. Buat dia merasakan secara langsung bagaimana hinanya berada di posisi paling bawah. Tolong jangan pernah biarkan dia tahu identitas aslimu. Aku menitipkan darah dagingku di tanganmu. Tolong selamatkan jiwa anakmu, Darmo." Aku menatap sepasang mata sahabatku itu. Permintaan terakhirnya ini sangat gila dan berat. Aku harus menanggalkan pangkatku, menyembunyikan identitas kekayaanku, dan rela dihina setiap hari demi mendidik pemuda yang paling sombong di muka bumi ini. Namun, demi melihat tetesan air mata Baskoro, dan demi ikatan persahabatan puluhan tahun kami, aku akhirnya menganggukkan kepalaku dengan sangat mantap. "Aku berjanji kepadamu, Bas. Aku bersumpah demi nama Allah, aku akan mendidik Adrian. Aku akan memastikan putramu itu berubah menjadi manusia seutuhnya. Meskipun aku harus mengorbankan sisa hidupku untuk menyamar menjadi budak rendahan di perusahaannya sendiri." Mendengar sumpahku, senyuman kelegaan terlukis di wajah pucat Baskoro. Dia membuang napas panjang. Perlahan-lahan, cengkeraman tangannya di pergelangan tanganku mulai melemah dan terlepas.
Matanya menutup dengan sangat damai, bersamaan dengan suara mesin detak jantung yang kini telah berubah menjadi satu nada lurus yang melengking panjang, memecah kesunyian malam. Sahabatku, belahan jiwaku, telah pergi meninggalkanku. Malam itu, diiringi suara petir yang terus menyambar-nyambar di atas langit kota Kediri, aku memeluk tubuh kakunya dan menangis sejadi-jadinya. Pada detik yang menyedihkan itu pula, aku membulatkan tekadku sekokoh baja. Besok pagi saat matahari terbit, aku akan membuang jauh-jauh statusku sebagai miliarder penguasa dan melamar pekerjaan di perusahaan Adrian sebagai seorang satpam penjaga pintu depan. 5 tahun yang panjang dan penuh penderitaan batin telah berlalu semenjak malam kelabu di rumah sakit umum daerah itu. Kini, di pusat jantung bisnis kota Kediri, tepatnya tidak jauh dari kawasan Monumen Simpang 5 Gumul yang berdiri dengan sangat megah, menjulang tinggi sebuah gedung perkantoran belasan lantai yang seluruh dindingnya berlapiskan kaca berkilauan memantulkan cahaya matahari. Gedung raksasa itu adalah markas besar dari perusahaan warisan mendiang sahabatku Baskoro, yang kini tampuk kekuasaannya sepenuhnya dipegang oleh putra tunggalnya, Adrian. Dan disinilah titik di mana aku berada sekarang. Aku, Darmo, sang raja properti raksasa yang aset kekayaannya tersebar luas di seluruh penjuru negeri ini, kini harus berdiri tegak di bawah terik matahari pagi yang menyengat kulit. Aku mengenakan seragam biru tua yang warnanya sudah mulai memudar kusam, lengkap dengan sebuah topi bersimbol keamanan dan peluit plastik murahan yang menggantung di leherku. Demi menepati janjiku kepada mendiang sahabatku, aku telah membuang seluruh kebesaranku dan kini menyamar menjadi seorang satpam penjaga pintu lobi. Setiap pagi hari menjelang jam masuk kantor, aku selalu melihat Adrian turun dari dalam mobil mewah keluaran benua Eropa miliknya. Penampilan pemuda itu sungguh sangat memukau dan nyaris sempurna. Dia selalu mengenakan setelan jas mahal yang dijahit khusus oleh penjahit ternama. Rambutnya tersisir sangat rapi ke belakang tanpa ada sehelai pun yang berantakan, dan dia memiliki wajah rupawan yang selalu membuat para pegawai wanita menahan napas kekaguman setiap kali dia lewat. Namun sungguh sangat disayangkan, di balik ketampanan wajahnya yang menyerupai seorang pangeran itu, tersembunyi sesosok tiran yang luar biasa kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Adrian memerintah seluruh perusahaannya dengan tangan besi dan mulut yang selalu menyemburkan racun kesombongan. Dia bisa memecat seorang karyawan senior hanya karena melakukan kesalahan kecil yang sama sekali tidak disengaja. Dia dengan teganya memotong gaji staf kebersihan hanya karena menemukan setitik debu di sudut meja kerjanya. Semua orang yang bernapas di dalam gedung itu sangat ketakutan kepadanya. Namun tidak ada satu manusia pun yang berani mengangkat kepala untuk melawan. Pada suatu pagi di hari Senin yang hiruk-pikuk, aku sudah berdiri tegak bersiap di depan pintu masuk lobi utama gedung. Tepat pada pukul 8 pagi, mobil hitam mengkilap milik Adrian datang dan berhenti mendadak tepat di hadapanku. Dengan langkah kaki yang tergopoh-gopoh, aku segera berlari kecil mendekat untuk membukakan pintu mobil mewahnya. Namun sungguh malang nasibku. Penyakit radang sendi di lutut kananku tiba-tiba saja kambuh dan terasa sangat ngilu. Akibat rasa sakit itu, gerakanku menjadi sedikit lambat dan tertahan. Aku hanya terlambat membukakan pintu itu selama 2 detik saja dari kebiasaanku setiap hari. Begitu pintu mobil itu berhasil kubuka, Adrian langsung melangkah keluar dengan wajah memerah padam karena menahan amarah yang meledak-ledak. Dia menatapku tajam dengan sorot mata yang penuh dengan rasa jijik dan kebencian yang mendalam, seolah-olah aku ini hanyalah setumpuk sampah basah yang berbau busuk. Satpam tua yang sangat lamban, bentak Adrian dengan suara lantang yang seketika menggema memantul di seluruh dinding lobi, membuat semua karyawan yang sedang berlalu lalang seketika berhenti dan menundukkan kepala mereka dalam ketakutan yang mencekam. Apakah kamu ini dibayar oleh perusahaanku hanya untuk berdiri mematung seperti orang cacat mental? Waktuku itu sangat berharga dan bernilai uang jutaan rupiah. Dan kamu baru saja membuang-buang detik berhargaku. Jika besok pagi kamu masih bergerak lambat seperti seekor siput, aku sendiri yang akan menendangmu keluar dari gedung ini untuk selamanya. Mendengar bentakan kasar itu, aku hanya bisa menundukkan kepalaku dalam-dalam tanpa berani membalas tatapannya. Tanganku bergetar hebat mencengkeram erat ujung seragam satpamku. Maafkan kelalaian saya, Tuan Adrian, ucapku dengan suara yang sangat pelan dan bergetar menahan kepedihan. Hati kecilku menjerit merintih menangis. Anak ini benar-benar mewarisi raut wajah ayahnya yang tegas.
Namun entah dari mana dia mewarisi kesombongan yang setara dengan kesombongan iblis. Namun ternyata, rentetan kejadian menyakitkan itu sama sekali tidak berhenti sampai di situ saja. 2 hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu siang yang udaranya terasa sangat terik dan membakar kulit, aku sedang berdiri berjaga di dekat pintu masuk sambil memegang sebuah botol minum plastik bekasku yang sudah terlihat sangat kusam. Rasanya tenggorokanku sangat kering kerontang karena sedari pagi terus berdiri menahan panas. Tiba-tiba saja, pintu lift terbuka dan Adrian berjalan keluar dengan tergesa-gesa bersama rombongan manajer tingkat atas mengekor di belakangnya. Dia tampak sedang marah besar karena suatu urusan bisnis yang gagal. Saat dia melangkah lebar melewati pos tempatku berjaga, pundaknya secara tidak sengaja menyenggol keras tubuh rentaku. Guncangan itu membuat botol minum plastik di genggamanku terlepas dan jatuh berdebu menghantam lantai pualam yang mengkilap, tepat jatuh di depan ujung sepatu kulit mahal milik Adrian. Sedikit air minumku tumpah dan memercik mengenai ujung sepatunya yang mengkilap. Dalam sekejap mata, suasana lobi yang luas itu mendadak sunyi senyap dan membeku seakan-akan kami semua sedang berada di dalam area pemakaman. Adrian menghentikan langkah kakinya dengan tiba-tiba. Dia perlahan menunduk menatap botol plastik murahan yang berguling di dekat kakinya itu. Lalu perlahan-lahan mengangkat wajahnya untuk menatap lurus ke arah mataku. Matanya memancarkan kilatan kemurkaan yang luar biasa mengerikan. Tanpa diduga-duga oleh siapapun, pemuda itu mengangkat kaki kanannya lalu menendang botol plastik itu dengan sekuat tenaga hingga botol itu terpental jauh menabrak dinding kaca dan pecah berantakan membasahi karpet lobi. "Apakah kamu benar-benar sudah buta?" teriak Adrian melengking tepat di depan wajahku. Urat-urat di lehernya terlihat sangat menonjol menahan amarah yang meluap-luap. Dia menunjuk dengan kasar ke arah ujung sepatunya yang sedikit terkena percikan air putih dari botolku. "Kamu tahu tidak berapa harga sepatu yang sedang aku pakai ini? Sepatu ini aku beli dan diimpor langsung dari luar negeri dengan harga puluhan juta. Gaji kotor yang kamu kumpulkan dengan susah payah selama 1 tahun penuh. Bahkan tidak akan pernah cukup untuk sekadar membeli sebelah tali sepatu yang baru saja kamu buat kotor ini. Dasar orang tua miskin yang tidak berguna." Kata-kata makian yang meluncur dari mulutnya itu terasa mengalir deras bagaikan sayatan pisau sembilu yang mencabik-cabik jantungku tanpa ampun. Beberapa manajer senior yang berdiri tepat di belakangnya hanya bisa menunduk berwajah pucat pasi. Sama sekali tidak ada yang berani membela, apalagi berani menatap ke arah mataku yang mulai berkaca-kaca. Adrian mendengus keras dengan penuh rasa jijik yang sangat mendalam. Lalu melangkah pergi meninggalkanku yang masih berdiri mematung di tempatku. Sambil berjalan menjauh, dia berteriak memerintahkan komandan keamanan untuk memotong gajiku bulan ini sampai habis sebagai bentuk hukuman atas kelalaianku. Kamera pengawas yang menempel di sudut atas ruangan itu mungkin hanya merekam sosok seorang satpam tua renta yang sedang ditindas habis-habisan oleh atasannya. Namun sama sekali tidak ada satupun orang di dalam gedung megah bernilai ratusan miliar ini yang mengetahui sebuah rahasia besar. Bahwa pria tua berpakaian lusuh yang baru saja diinjak-injak harga dirinya itu adalah sang pemegang kunci utama dari seluruh aliran dana triliunan rupiah yang saat ini paling mereka butuhkan untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman kebangkrutan. Perlahan-lahan, aku menurunkan tubuhku dan berlutut di atas lantai pualam yang terasa sangat dingin. Dengan kedua belah tangan yang sudah keriput dan terus bergetar tanpa henti, aku memunguti satu persatu serpihan plastik dari botol minumku yang telah hancur berantakan itu. Air mata panas akhirnya menetes jatuh membasahi pipiku yang keriput. Lalu jatuh bercampur dengan sisa genangan air di lantai. Aku sama sekali tidak menangis karena penghinaan yang menyakitkan itu. Alhamdulillah aku masih memiliki kesabaran. Namun demi Allah, aku menangis dengan sangat pilu karena hatiku hancur lebur melihat betapa rusaknya jiwa anak dari sahabat baikku sendiri. Aku meremas pecahan botol plastik itu hingga telapak tanganku terasa ngilu dan sakit. Di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku berbisik lirih menahan duka. "Belum, anakku sayang. Kamu masih belum siap. Aku bersumpah akan terus bertahan merasakan siksaan di neraka kesombonganmu ini. Sampai tiba saatnya nanti awan badai kehancuran benar-benar menyapu bersih seluruh kesombongan di hatimu hingga tidak bersisa sedikit pun." Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan, menyeret perusahaan raksasa warisan sahabatku itu menuju jurang kehancuran yang sangat gelap. Kesombongan dan keangkuhan Adrian perlahan-lahan mulai memakan korban yang berjatuhan.
Banyak investor besar yang merasa sangat tersinggung dengan mulut tajamnya, lalu dengan serentak memutuskan untuk menarik seluruh dana investasi mereka. Saham perusahaan anjlok drastis ke titik yang paling mengerikan sepanjang sejarah berdirinya perusahaan tersebut. Suasana di dalam gedung perkantoran mewah di pusat kota Kediri ini perlahan berubah menjadi sangat tegang dan dipenuhi oleh aroma ketakutan dari para karyawan. Satu-satunya tali penyelamat yang tersisa untuk menyelamatkan nyawa perusahaan yang sedang sekarat ini, hanyalah sebuah mega proyek pembangunan kawasan industri dan pusat perbelanjaan terpadu yang bernilai triliunan rupiah. Namun, ada satu syarat mutlak yang menjadi penghalang paling besar. Proyek raksasa itu baru bisa dijalankan dan cair dananya jika mereka berhasil mendapatkan selembar tanda tangan persetujuan dari pemilik lahan utama yang sangat luas di area tersebut. Pemilik lahan misterius itu tidak lain dan tidak bukan adalah diriku sendiri, Darmo. Tentu saja Adrian sama sekali tidak mengetahui rentetan fakta tersebut. Selama berminggu-minggu penuh kepanikan, pemuda arogan itu memerintahkan seluruh asisten dan manajer seniornya untuk melacak keberadaan Tuan Darmo di seluruh penjuru negeri. Dia sampai nekat menyewa detektif swasta dengan bayaran yang luar biasa mahal. Namun sayang seribu sayang, semua usahanya berujung pada jalan buntu dan kehampaan, karena pria misterius bernilai triliunan rupiah yang dia cari-cari siang dan malam itu, ternyata setiap pagi membukakan pintu mobilnya dan selalu dia hina habis-habisan sebagai satpam tua yang bodoh dan miskin. Puncak dari segala kepedihan hati dan ujian kesabaranku terjadi pada suatu malam Jumat yang terasa sangat panjang dan menyiksa batin. Hujan badai mengguyur jalanan kota Kediri dengan sangat brutal tanpa ampun. Suara guruh bergemuruh bersahut-sahutan di atas langit malam yang gelap gulita, seakan-akan menandakan sebuah malapetaka besar yang akan segera turun ke bumi. Jam dinding berukuran besar di area lobi gedung sudah menunjukkan pukul 11 malam. Seluruh karyawan sudah berlarian pulang sejak sore tadi. Hanya tersisa aku seorang diri yang sedang berjaga menahan dingin di pos keamanan depan, dan Adrian yang masih terjebak di dalam ruang kerjanya yang berdinding kaca di lantai dasar, karena sedang frustrasi menyusun proposal proyek yang terus-menerus ditolak mentah-mentah oleh perwakilan pengacaraku. Dari balik dinding kaca yang tembus pandang itu, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana kacaunya kondisi pemuda yang biasanya selalu tampil sempurna itu. Jas mahalnya sudah terlempar entah ke sudut ruangan mana. Rambutnya yang selalu tersisir sangat rapi kini terlihat kusut dan berantakan akibat terus-menerus dijambak oleh tangannya sendiri dalam keputusasaan. Wajahnya terlihat sangat pucat, dipenuhi kelelahan yang teramat sangat, dan sorot matanya kosong. Perutnya pasti sangat keroncongan menahan lapar, karena sejak siang tadi aku sama sekali tidak melihat ada asisten yang berani membawakan makanan ke ruangannya. Dan cuaca badai di luar sana sama sekali tidak memungkinkan baginya untuk memesan makanan dari luar. Melihat pemandangan yang menyedihkan itu, naluri kebapakanku seketika meronta-ronta dan menghancurkan benteng pertahananku. Bagaimanapun juga kasarnya dia, pemuda itu adalah darah daging dari sahabat sejatiku, mendiang Baskoro. Hatiku terasa sangat perih melihat putra sahabatku tersiksa menahan lapar seperti itu. Perlahan-lahan, aku mengambil kotak bekal plastikku yang warnanya sudah memudar kusam dan tergores-gores di banyak sisi. Di dalamnya hanya berisi nasi putih yang masih sedikit hangat, lauk tempe goreng sisa jatah makan malamku di kontrakan, dan sedikit sambal bawang kesukaanku. Alhamdulillah, bagiku makanan sederhana ini adalah nikmat dari Allah yang tiada taranya. Dengan langkah kaki yang tertatih-tatih menahan dinginnya hembusan angin malam yang menyusup masuk melalui celah pintu, aku memberanikan diri berjalan perlahan mendekati meja kerjanya. "Permisi, Tuan Muda Adrian," sapaku dengan suara yang sangat lembut dan penuh dengan kehati-hatian. Aku sedikit membungkukkan punggungku yang terasa kaku dimakan usia. Saya melihat sedari tadi siang Tuan Muda belum makan malam sama sekali. Di luar sana hujan badai sedang turun sangat lebat. Jika Tuan Muda berkenan, saya memiliki sedikit makanan kampung yang masih sangat bersih. Silakan dinikmati agar perut Tuan Muda tidak sakit dan masuk angin. Aku menyodorkan kotak bekal usang itu dengan kedua belah tanganku yang bergetar penuh harap dan kasih sayang. Adrian yang sedang sibuk memijat pelipisnya perlahan-lahan mengangkat kepalanya yang berat. Matanya yang merah menyala karena kurang tidur menatap tajam ke arah kotak bekal murahan di tanganku, lalu beralih menatap lekat-lekat ke arah wajahku yang dipenuhi keriput. Suasana menjadi hening sejenak.
Hanya terdengar suara rintik hujan yang menghantam kaca gedung. Aku sempat mengira bahwa malam ini hatinya akan sedikit luluh dan bersedia menerima niat tulusku. Namun ternyata, dugaanku sangat salah besar. Iblis kesombongan yang bertahta di dalam hatinya meronta dengan sangat buas dan kejam. Dalam hitungan kurang dari sedetik, raut wajah pemuda tampan itu berubah menjadi sangat menyeramkan layaknya monster yang kelaparan. Dengan gerakan tangan yang sangat kasar dan beringas, Adrian memukul dan menepis kotak bekal di genggaman tanganku dengan sekuat tenaga. Suara hantaman keras bergema memantul di seluruh ruangan saat kotak plastik kusam itu terlempar dan membentur lantai pualam. Tutup plastiknya terpental jauh ke bawah meja. Nasi putih yang hangat, potongan tempe goreng, dan sambal yang sudah aku simpan dengan penuh rasa syukur dan doa itu, tumpah berserakan kemana-mana, mengotori lantai ruangan yang mengkilap. "Apa-apaan ini?" teriak Adrian dengan suara yang menggelegar memekakan telinga. Urat-urat kemarahan bermunculan keluar di leher dan dahinya yang berkeringat. "Berani-beraninya kamu membawa makanan sampah sekelas kotoran hewan ini ke hadapanku. Apakah otakmu sudah benar-benar gila? Dasar satpam tua bangka yang tidak tahu diuntung." Aku tersentak kaget hingga melangkah mundur beberapa langkah. Dadaku seketika terasa sangat sesak seolah-olah baru saja dihantam oleh godam besi yang berukuran sangat besar. "Buka telingamu lebar-lebar dan dengarkan baik-baik perkataanku," hardik Adrian sambil menunjuk-nunjuk tepat di depan ujung hidungku dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat karena emosi yang memuncak. "Saya ini adalah seorang miliarder. Saya adalah direktur utama di perusahaan raksasa bernilai ratusan miliar ini. Saya hanya sudi memasukkan makanan mewah yang disajikan oleh koki bintang 5 di restoran kelas atas ke dalam perutku. Dan kamu, seorang budak rendahan bergaji sangat kecil, berani-beraninya menyodorkan sisa makanan miskinmu kepadaku. Menjauh dari pandanganku sekarang juga sebelum aku sendiri yang akan mematahkan lehermu dan melemparmu keluar ke tengah badai hujan malam ini." Kata-kata makian itu bukan sekadar hinaan biasa, melainkan sebuah belati beracun yang menancap tepat di ulu hatiku dan diputar-putar tanpa belas kasihan sedikitpun. Air mata panas seketika tumpah ruah membasahi pipiku dan tidak terbendung lagi. Demi Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, niatku sangat tulus murni hanya ingin mengganjal perutnya yang sedang kelaparan. Namun balasan yang harus aku terima malam ini adalah penghancuran sisa-sisa harga diri yang paling kejam. Perlahan-lahan, kedua lututku benar-benar kehilangan kekuatannya untuk berdiri tegak. Aku jatuh bersimpuh lemas di atas genangan nasi di lantai pualam yang dingin. Sambil menangis terseduh-seduh dalam diam yang sangat memilukan, kedua tanganku yang gemetar mulai memunguti ceceran nasi putih dan potongan tempe goreng itu satu persatu, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak bekal yang telah hancur bentuknya itu. Aku sama sekali tidak mempedulikan lagi tatapan penuh kebencian dan rasa jijik dari Adrian yang masih berdiri menjulang tinggi di atasku. Di detik yang dipenuhi oleh kepedihan dan air mata darah itu, batas kesabaranku akhirnya benar-benar hancur lebur berkeping-keping tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Janjiku kepada Baskoro untuk terus menahan diri dan bersabar, kini telah mencapai titik didih yang paling mematikan. Sambil masih dalam posisi berlutut memunguti makanan yang dia sebut sebagai sampah kotoran hewan itu, tangan kiriku diam-diam merogoh saku dalam celana seragamku yang sedikit basah. Aku mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang selama ini selalu aku sembunyikan rapat-rapat dari pandangan siapapun. Lalu dengan jari yang gemetar menahan amarah, aku mengetikkan sebuah pesan singkat kepada ketua tim pengacara pribadiku. Batalkan seluruh kesepakatan kontrak proyek triliunan rupiah itu besok pagi. Biarkan dia hancur berkeping-keping dan merasakan dinginnya aspal jalanan. Pesan pembawa petaka kehancuran itu terkirim menembus derasnya badai malam di kota Kediri. Roda karma yang sangat mengerikan dan tidak kenal ampun kini telah berputar dengan kecepatan penuh menuju leher pemuda sombong itu. Dan aku pastikan sama sekali tidak akan ada satu kekuatan pun di atas bumi ini yang sanggup menghentikannya. Pagi hari tiba menyapa kota Kediri dengan sinar matahari yang bersinar sangat cerah dan hangat. Langit biru membentang luas tanpa ada sedikit pun awan mendung yang tersisa dari badai mengerikan semalam. Udara pagi terasa sangat segar menyapu kawasan monumen Simpang 5 Gumul. Namun berbanding terbalik dengan keindahan alam di luar sana, suasana di dalam gedung raksasa perusahaan ini justru terasa sangat panas dan dipenuhi oleh ketegangan yang luar biasa mencekam.
Hari ini adalah hari penentuan hidup dan mati bagi seluruh nyawa yang menggantungkan nasib mereka di perusahaan ini. Rapat Dewan Pemegang Saham tingkat tinggi akan segera diselenggarakan pada pukul 10 pagi. Dan yang paling penting, hari ini adalah jadwal kedatangan utusan resmi sekaligus kepala tim pengacara dari pemilik lahan misterius pembawa dana triliunan rupiah itu. Sejak jam 6 pagi, Adrian sudah datang ke kantor dengan senyuman kemenangan yang mengembang sangat lebar di wajah tampannya. Dia terlihat sangat percaya diri mengenakan setelan jas termahalnya yang berwarna abu-abu gelap, lengkap dengan dasi sutra merah menyala yang melambangkan kekuasaan mutlak. Dia memerintahkan seluruh staf untuk menggelar karpet merah yang sangat panjang dan mewah, membentang dari pintu masuk utama hingga ke depan pintu lift khusus direktur. Dia menyiagakan puluhan karyawan dengan pakaian seragam terbaik mereka untuk berdiri berjejer rapi di sisi kanan dan kiri karpet, bersiap menyambut sang tamu agung layaknya menyambut seorang raja dari kahyangan. Lalu bagaimana dengan nasibku pagi ini? Sebagai bentuk hukuman tambahan atas kejadian mengerikan tadi malam, di mana aku dianggap telah menghina martabatnya dengan menyodorkan kotak bekal usang yang berisi makanan kampung, Adrian memerintahkan komandan keamanan untuk memberikan tugas paling hina kepadaku. Aku yang sudah tua renta dan berpenyakit radang sendi ini, diwajibkan untuk mengepel lantai pualam di seluruh area lobi yang sangat luas itu seorang diri, menggantikan tugas staf kebersihan. Alhamdulillah, aku sama sekali tidak mengeluh. Dengan tubuh yang masih terasa sangat remuk dan linu akibat semalaman kedinginan, aku mengambil ember berisi air karbol dan sebuah kain pel bertangkai kayu. Aku menundukkan tubuhku, memeras kain pel yang kotor itu dengan kedua belah tanganku yang gemetar, lalu mulai menggosok lantai marmer yang sudah mengkilat itu berkali-kali hingga punggungku terasa mau patah. Detik demi detik berlalu terasa sangat lambat dan menyiksa. Jarum jam beringsut mendekati pukul 10 pagi. Tiba-tiba, suara sirine pengawalan polisi memecah kesunyian jalan raya di depan gedung. Iring-iringan 5 buah mobil mewah berwarna hitam legam berjalan beriringan dengan sangat perlahan dan anggun, lalu berhenti tepat di depan anak tangga pintu lobi. Jantung seluruh orang di dalam lobi itu seakan-akan berhenti berdetak. Pintu mobil deretan kedua yang paling mewah terbuka. Keluarlah seorang pria parubaya yang terlihat sangat berwibawa, mengenakan kacamata hitam dan menenteng sebuah tas kerja berbahan kulit buaya asli yang sangat mahal. Dia adalah Bapak Wijaya, kepala tim pengacara elit tingkat nasional yang bayarannya mencapai miliaran rupiah untuk 1 kali persidangan. Dialah orang kepercayaanku, perpanjangan tanganku, dan sang pembawa pesan kehancuran yang sudah aku perintahkan semalam. Melihat kedatangan Bapak Wijaya, mata Adrian seketika berbinar-binar penuh dengan keserakahan dan harapan yang meluap-luap. Dia membusungkan dadanya dan melangkah lebar dengan penuh rasa bangga menuruni tangga lobi untuk menyambut sang dewa penolong. Namun, tepat pada detik yang sama, saat Adrian sedang berjalan dengan senyum merekah, matanya tanpa sengaja menangkap sosokku yang sedang berjongkok memeras kain pel kotor berbau karbol, tepat di ujung pinggiran karpet merah yang suci itu. Seketika itu juga, raut wajah Adrian berubah menjadi sehitam arang. Urat-urat kemarahan kembali menonjol di pelipisnya. Baginya, keberadaan seorang satpam tua miskin berpakaian lusuh dan kotor yang sedang memegang kain pel di dekat jalur karpet merah adalah sebuah aib besar yang akan menjatuhkan harga dirinya di mata tamu agung yang sangat penting ini. Tanpa bisa menahan iblis kesombongan di dalam dadanya, Adrian menghentikan langkah kakinya tepat di hadapanku. Dia sama sekali tidak mempedulikan Bapak Wijaya yang sedang berjalan mendekat ke arah kami. "Heh, satpam tua bangka yang tidak berguna," bentak Adrian dengan suara baritonnya yang menggelegar ke seluruh penjuru lobi. Semua karyawan yang sedang berbaris rapi seketika menahan napas dalam ketakutan yang mencekam. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sengaja ingin mempermalukanku di depan tamu paling penting di negara ini? Keberadaanmu di sini menyebarkan bau kemiskinan dan merusak pemandangan di hari yang paling bersejarah untuk perusahaanku." Aku menghentikan gosokan kain pelku. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam. Namun mataku melirik ke arah Bapak Wijaya yang kini langkah kakinya tiba-tiba terhenti hanya berjarak 2 meter dari tempat kami berdiri. Di balik kacamata hitamnya, aku tahu betul Bapak Wijaya sedang menahan amarah yang luar biasa besar saat melihat bos besarnya sedang dihina habis-habisan oleh seorang pemuda ingusan. Adrian terus menyemburkan racun dari mulutnya tanpa henti.
Kamu benar-benar sampah yang sangat menyusahkan. Mulai detik ini juga, kamu saya pecat secara tidak terhormat. Tinggalkan seragamu, buang kain pel kotor itu, dan seret kakimu keluar dari gedung milikku ini sekarang juga. Jangan pernah menampakkan wajah miskinmu itu lagi di hadapanku. Setelah puas memuntahkan sumpah serapahnya kepadaku, Adrian langsung mengubah raut wajahnya menjadi 180 derajat sangat ramah dan penuh dengan senyum penjilat. Dia membalikkan badannya menghadap ke arah Bapak Wijaya, lalu mengulurkan kedua belah tangannya dengan tubuh sedikit membungkuk hormat untuk menyalami sang pengacara elit tersebut. Selamat datang di istanaku, Bapak Wijaya yang terhormat. Sapa Adrian dengan nada suara yang dibuat-buat semanis madu. Saya sungguh meminta maaf atas pemandangan yang sangat menjijikan barusan. Orang tua itu hanyalah mantan karyawan rendahan yang tidak tahu diri dan sudah saya singkirkan. Mari, silakan melangkah masuk ke ruangan rapat khusus saya. Semua dokumen kerjasama yang menguntungkan sudah saya siapkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar akal sehat manusia manapun yang berada di dalam lobi raksasa tersebut. Bapak Wijaya sama sekali tidak membalas uluran tangan Adrian. Dia membiarkan tangan direktur utama yang sangat sombong itu menggantung kaku di udara hampa. Wajah sang pengacara elit itu terlihat sangat dingin, kaku, dan memancarkan aura permusuhan yang sangat mengerikan. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan disaksikan oleh puluhan pasang mata karyawan yang membelalak terkejut, Bapak Wijaya melangkah maju mengabaikan Adrian sepenuhnya. Dia berjalan melewati tubuh pemuda itu seolah-olah Adrian hanyalah sebuah patung tidak kasat mata. Bapak Wijaya berhenti tepat di hadapanku. Aku yang saat itu masih memegang gagang kayu kain pel yang basah dan kotor, perlahan-lahan menegakkan punggungku yang terasa kaku. Suasana lobi megah itu mendadak menjadi sangat hening, sunyi, dan mencekam. Seakan-akan sang waktu baru saja berhenti berdetak dan malaikat pencabut nyawa sedang turun untuk menjemput jiwa yang berdosa. Di bawah tatapan mata liar Adrian yang kebingungan setengah mati, dan di hadapan puluhan karyawan yang berdiri mematung menahan napas, Bapak Wijaya melepaskan kacamata hitamnya. Dia merapatkan kedua tumit sepatunya, lalu menundukkan kepalanya hingga membentuk sudut 90 derajat, memberikan penghormatan yang paling tinggi dan paling dalam kepadaku, sang satpam tua yang kotor dan berbau karbol. Tuan Besar Darmo, ucap Bapak Wijaya dengan suara yang sangat lantang, jelas, dan bergetar penuh dengan rasa hormat yang luar biasa menggetarkan relung hati siapapun yang mendengarnya. Saya memohon ampunan yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya menyambut Tuan Besar pagi ini. Sesuai dengan instruksi mutlak yang Tuan Besar perintahkan kepada saya tadi malam di tengah badai hujan, seluruh dokumen pembatalan permanen untuk proyek triliunan rupiah ini, beserta surat penarikan paksa seluruh aset perusahaan ini, telah selesai saya siapkan dan siap untuk Tuan Besar eksekusi detik ini juga. Seketika itu juga, petir yang paling menyilaukan dan paling menghancurkan seakan-akan menyambar tepat di atas kepala Adrian di siang bolong yang sangat cerah ini. Wajah pemuda arogan yang setampan pangeran itu seketika berubah menjadi sangat pucat pasi seputih kertas kapas. Matanya membelalak sangat lebar nyaris keluar dari kelopaknya, menatap secara bergantian ke arah Bapak Wijaya yang masih membungkuk hormat, dan ke arahku yang kini menatap lurus menembus jantungnya dengan sorot mata yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun. Jarum jam raksasa di dinding lobi berdentang sangat keras dan nyaring, menyayat kesunyian yang mencekam bagaikan lonceng kematian yang menakutkan bagi Adrian. Puluhan pasang mata karyawan yang berbaris rapi di sisi karpet merah itu seakan-akan membeku di tempatnya masing-masing. Suara embusan napas yang tertahan memenuhi udara, seolah-olah sang waktu baru saja membeku di hadapan sebuah pertunjukan kehancuran yang sangat mengerikan dan tidak bisa dipercaya oleh akal sehat. Pemuda yang selalu dipuja-puja ketampanannya dan ditakuti kekejamannya itu, kini berdiri mematung dengan mulut ternganga lebar. Wajah Adrian yang biasanya selalu memancarkan pesona dan kesombongan luar biasa, kini berubah memutih pucat seputih kapas, menyamai warna ubin pualam tempat berpijaknya. Tuan Darmo, lirih Adrian terbata-bata. Suaranya terdengar sangat parau dan bergetar hebat. Dia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuk kanannya yang gemetar tidak terkendali, seolah-olah baru saja melihat sesosok hantu bangkit dari dalam kuburnya. Bapak Wijaya yang sangat terhormat. Apa yang sedang Bapak bicarakan ini?
Ini pasti sebuah lelucon konyol yang sama sekali tidak lucu. Dia ini, pria tua bangka berpakaian kotor dan bau karbol ini hanyalah seorang satpam rendahan yang tidak berpendidikan di perusahaanku. Bagaimana mungkin Bapak memanggilnya dengan sebutan Tuan Besar? Mendengar ucapan merendahkan itu masih keluar dari mulut Adrian, Bapak Wijaya seketika menegakkan kembali tubuhnya dari posisi membungkuk. Wajah pengacara elit tingkat nasional itu mendadak berubah menjadi sangat merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Dengan gerakan kilat, Bapak Wijaya melangkah maju setengah langkah mendekati tubuh Adrian yang sedang gemetar ketakutan. Dia menatap tajam menembus bola mata pemuda arogan itu dengan sorot mata yang dipenuhi oleh kilatan kemurkaan yang mengerikan. "Tutup mulut kotormu itu rapat-rapat, Adrian," bentak Bapak Wijaya dengan suara baritonnya yang menggelegar dahsyat. Memantul keras menyapu seluruh sudut lobi raksasa itu bagaikan raungan harimau yang kelaparan. "Apakah kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu hingga menjadi sebodoh ini? Pria tua yang barusan kamu suruh mengepel lantai ini, pria berpakaian lusuh yang tadi malam makanan tulusnya kamu tendang hingga berserakan di lantai, dan pria malang yang gajinya selalu kamu potong dengan tidak manusiawi ini, adalah Tuan Darmo yang agung." Bapak Wijaya menunjuk lurus ke arah dadaku dengan penuh rasa hormat yang mendalam. Dia adalah pemilik tunggal paling sah dari seluruh hamparan lahan strategis proyek triliunan rupiahmu. Dia adalah penyandang dana utama yang selama bertahun-tahun ini secara diam-diam menahan perusahaan bobrok warisan ayahmu dari jurang kebangkrutan yang mengerikan. Dan yang paling penting untuk kamu ketahui, Adrian, dia adalah sahabat paling setia dari mendiang ayah kandungmu yang sangat menyayangimu, Bapak Baskoro. Kata-kata yang meluncur dari mulut Bapak Wijaya itu seakan-akan menjadi ribuan pedang tajam yang menghujam jantung Adrian secara bersamaan dan merobek-robek seluruh sisa kesombongannya tanpa ampun. Tubuh tinggi tegap pemuda tampan itu seketika terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Kakinya seolah-olah kehilangan tulang penyangganya. Dia mencoba mencari pegangan pada pilar marmer di dekatnya. Namun cengkeramannya terlepas. Dia jatuh terduduk dengan sangat keras di atas lantai pualam yang baru saja aku pel. Tepat di samping ember berisi air karbol yang masih kotor. Setelan jas mahalnya yang berwarna abu-abu gelap itu seketika menjadi basah dan kotor oleh noda air pel. Mata Adrian mendelik liar ke arahku, penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan yang sangat dalam. Semua memori tentang penghinaan demi penghinaan yang dia lakukan kepadaku setiap hari, kini berputar-putar kembali di dalam kepalanya seperti sebuah film horor yang mengerikan. Dia teringat saat dia membentakku karena terlambat membukakan pintu mobilnya. Dia teringat saat dia menendang botol minumku hingga pecah berantakan dan memakiku sebagai orang miskin yang tidak berguna. Dan yang paling menyayat hatinya, dia teringat dengan sangat jelas bagaimana tadi malam dia menepis dengan sangat kasar kotak bekal usang yang aku sodorkan dengan penuh ketulusan hati untuk mengganjal perutnya yang sedang kelaparan. Tidak mungkin, desis Adrian dengan napas memburu dan air mata yang perlahan mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini sama sekali tidak mungkin terjadi kepadaku. Ayahku tidak pernah menceritakan apapun tentang hal gila ini. Kamu pembohong. Kalian berdua sedang bersekongkol menipuku. Kalian semua hanya ingin merampok harta kekayaanku. Aku menghela napas panjang dan berat. Rasa ngilu di persendian lutut kananku seakan-akan lenyap begitu saja digantikan oleh beban emosional yang luar biasa berat mendera batinku. Perlahan-lahan, aku melepaskan genggaman tanganku dari gagang kayu kain pel yang basah dan kotor itu, lalu membiarkannya jatuh berdebum ke lantai. Aku melangkah perlahan namun pasti, mendekati Adrian yang sedang duduk meringkuk ketakutan di atas lantai pualam yang dingin. Aku berdiri menjulang tinggi di atas kepalanya, menatap lurus ke dalam sepasang mata coklatnya yang kini dipenuhi oleh air mata penyesalan dan keputusasaan yang tiada akhirnya. Ayahmu memang sengaja tidak pernah memberitahukanmu tentang janjinya kepadaku. Nak Adrian, ucapku dengan suara yang sangat pelan, lembut, namun terasa sangat tajam menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Pada malam terakhir sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit itu, ayahmu menangis memohon kepadaku. Dia menyadari kesalahannya yang sangat fatal karena telah memanjakanmu dengan harta dan kekuasaan, hingga membuatmu menjadi monster yang tidak memiliki hati nurani. Dia memohon kepadaku untuk menyamar, untuk mengawasimu dari tempat yang paling bawah, dan untuk menguji apakah kamu pantas menerima warisannya.
Alhamdulillah, selama 5 tahun lamanya, aku menahan segala siksaan dan hinaanmu, berharap kamu akan berubah menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Aku merogoh saku dalam celana seragamku yang sedikit basah. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam beludru yang terlihat sangat kusam. Lalu aku membukanya perlahan di hadapan wajah Adrian. Di dalamnya, tergeletak sebuah cincin emas tua bertahtakan batu zamrud hijau yang sangat indah dan berkilau di bawah cahaya lampu lobi. Itu, cincin kesayangan milik ayah, ucap Adrian terbata-bata. Air mata kini menderas membasahi pipinya yang kotor oleh sisa air pel. Benar, jawabku sambil menganggukkan kepala perlahan. Cincin ini adalah lambang persahabatan kami. Cincin ini adalah bukti sumpahku kepadanya. Aku telah bersabar menantimu berubah, Adrian. Tapi tadi malam, saat kamu menghancurkan makanan sederhana yang kuberikan dengan penuh kasih sayang, kamu juga telah menghancurkan harapan terakhir ayahmu. Kamu telah membuktikan bahwa dirimu sama sekali tidak pantas untuk memimpin ribuan nyawa di perusahaan ini. Kamu telah gagal, Adrian. Kamu gagal menjadi anak yang dibanggakan oleh ayahmu. Bersamaan dengan kalimat terakhirku itu, tangis Adrian meledak seketika. Pemuda arogan yang selama ini ditakuti oleh semua orang itu, kini merengek-rengek menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dia bersujud menyembah-nyembah di bawah kakiku yang beralaskan sepatu satpam yang sudah mengelupas kulitnya. Dia memeluk lututku erat-erat, memohon ampunan dengan suara yang menyayat hati, memecah kesunyian lobi yang megah itu. Namun sayang seribu sayang, roda karma yang mengerikan ini sudah terlanjur berputar kencang, dan sama sekali tidak ada jalan untuk memutar kembali waktu yang telah berlalu. Kehancurannya sudah berada tepat di depan mata. Tolong maafkan aku, Paman Darmo. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Ratap Adrian dengan suara yang sangat menyayat hati, menggema memantul di seluruh dinding kaca lobi raksasa itu. Pemuda yang selalu mengagung-agungkan ketampanan dan kekayaannya itu, kini benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Air matanya mengalir deras bercampur dengan ingus dan genangan sisa air pel di atas lantai pualam. Dia memeluk kedua kaki rentaku dengan sangat erat, menenggelamkan wajahnya yang basah ke atas sepatu satpamku yang sudah mengelupas kulitnya. Seluruh kesombongan yang selalu dia pamerkan selama bertahun-tahun, kini hancur lebur menjadi debu di bawah telapak kakiku. Aku menatap lurus ke arah ujung kepalanya yang terus menunduk di bawah kakiku. Hatiku terasa sangat perih dan hancur berkeping-keping. Demi Allah yang maha membolak-balikan hati dan maha mengetahui segala isi hati manusia, aku sama sekali tidak merasa bahagia melihat penderitaan anak tunggal dari sahabat sejatiku ini. Naluri kebapakanku menjerit meronta-ronta merindukan pelukan, ingin segera merangkul tubuhnya yang bergetar hebat menahan ketakutan itu. Ingin mengusap punggungnya dan menenangkannya layaknya seorang ayah kandung kepada anak lelakinya. Namun, aku harus menahan seluruh gejolak emosi itu sekuat tenaga baja. Jika aku luluh dan memaafkannya pada detik ini juga, maka seluruh pengorbananku selama 5 tahun menjadi budak rendahan yang selalu dihina dan diinjak-injak setiap hari akan menjadi sia-sia belaka. Penyakit kesombongan yang bertahta di dalam hatinya ini harus dipotong sampai ke akar-akarnya yang paling dalam, agar kelak tidak tumbuh kembali menjadi racun yang mematikan jiwa. Kesempatan itu sudah aku berikan kepadamu setiap hari selama 5 tahun lamanya. Nak Adrian, ucapku dengan suara yang sangat berat dan bergetar menahan tangis yang menyesakkan dada. Setiap kali kamu memakiku dengan kata-kata kotor saat aku membukakan pintu mobilmu, itu adalah kesempatanmu untuk belajar menghargai jerih payah orang lain. Setiap kali kamu menendang botol minumku hingga pecah berserakan, itu adalah kesempatanmu untuk belajar tentang rasa empati dan kasih sayang. Dan puncaknya adalah kejadian tragis tadi malam. Saat badai menerjang ganas menyapu jalanan kota Kediri dan kamu terjebak kelaparan, sekotak nasi sederhana yang aku berikan dengan ketulusan hati adalah ujian terakhir dari langit untukmu. Namun kamu justru memilih untuk membuangnya, menginjak-injak makanan itu, dan mengusirku bagaikan seekor binatang berpenyakit. Kamu sendiri yang telah menutup rapat-rapat pintu maaf itu dengan kedua belah tanganmu sendiri. Aku perlahan-lahan menarik kakiku mundur satu langkah, melepaskan cengkeraman tangannya yang gemetar hebat. Adrian jatuh terjerembab dengan wajah mencium lantai pualam yang sangat dingin.
Dia memukul-mukul lantai dengan kedua kepalan tangannya yang lemah. Meraung-raung menangisi kebodohannya sendiri yang telah menghancurkan segalanya. Puluhan karyawan yang sedari tadi masih berbaris rapi membeku di sepanjang sisi karpet merah itu. Kini perlahan mulai berani mengangkat wajah mereka. Beberapa staf kebersihan dan karyawan magang yang seringkali menjadi korban kekejaman dan cacian Adrian, terlihat menitikan air mata keharuan. Mereka menjadi saksi hidup di lobi megah ini, bagaimana roda karma bekerja dengan sangat cepat, kejam dan akurat, membalas tuntas seluruh kezaliman yang selama ini hanya bisa mereka derita dalam diam dan ketakutan. Bapak Wijaya, pengacara elit tingkat nasional yang menjadi orang kepercayaanku, melangkah maju memecah suasana haru dan tegang tersebut. Dia membuka tas kerja berbahan kulit buaya aslinya, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen resmi yang terlihat sangat tebal dan bersegel. Dengan suara baritonnya yang tegas, lantang, dan berwibawa, Bapak Wijaya mulai membacakan surat keputusan pembatalan yang secara otomatis menjadi mimpi buruk paling mengerikan bagi masa depan Adrian. Berdasarkan instruksi mutlak dan keputusan final dari Tuan Besar Darmo, selaku pemilik tunggal lahan kawasan industri dan penyandang dana utama, saya dengan ini menyatakan bahwa seluruh kesepakatan mega proyek bernilai triliunan rupiah dengan perusahaan ini, resmi dibatalkan secara permanen pada detik ini juga. Suara Bapak Wijaya menggema memantul di setiap sudut ruangan kaca itu. Dan bukan hanya itu saja, Tuan Adrian. Mengingat tumpukan hutang perusahaan ini kepada konsorsium Tuan Darmo sudah lama jatuh tempo dan bunganya membengkak jauh di luar batas toleransi, maka terhitung mulai hari ini, seluruh aset kekayaan perusahaan, termasuk gedung pencakar langit megah di kota Kediri ini, pabrik-pabrik cabang di berbagai daerah, rumah mewah yang saat ini Anda tempati, hingga deretan mobil otomatis mewah atas nama perusahaan, resmi disita dan diambil alih sepenuhnya oleh Tuan Darmo secara sah di mata hukum. Mendengar putusan eksekusi hukuman mati bagi perusahaannya tersebut, napas Adrian seakan-akan berhenti berhembus menembus tenggorokannya. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga rasanya mau pecah berantakan menembus tulang rusuknya. Matanya terbelalak kosong dan memerah, menatap nanar ke arah tumpukan dokumen penyitaan yang ada di tangan Bapak Wijaya. Dalam hitungan waktu kurang dari 5 menit saja, pemuda arogan yang pagi ini datang dengan kepala tegak menantang luasnya langit, kini telah kehilangan seluruh kerajaannya hingga tidak tersisa 1 sen pun. Dia sama sekali tidak memiliki apa-apa lagi selain setelan jas kotor yang kini melekat lepek di tubuhnya. Tahta direktur utama yang selalu dia agung-agungkan, kini lenyap bagaikan ditelan kegelapan malam. Segera bereskan seluruh barang pribadi milikmu yang masih tersisa di dalam ruangan direktur itu. Adrian, perintah Bapak Wijaya dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk hingga ke sumsum tulang. Saya hanya memberikan batas waktu maksimal 15 menit untukmu mengemasi barang-barangmu. Setelah itu, komandan petugas keamanan akan mengawalmu keluar dari pintu gedung ini, dan kamu dilarang keras untuk menginjakkan sebelah kakimu di atas tanah milik Tuan Darmo ini lagi untuk selama-lamanya. Adrian merintih kesakitan, berusaha merangkak bangkit dari lantai, namun kedua lututnya benar-benar sudah kehilangan seluruh tenaganya akibat guncangan jiwa yang teramat berat. Dia menoleh menatapku dengan sorot mata yang dipenuhi oleh lautan keputusasaan yang sangat gelap dan tidak berujung. Paman, aku mohon dengan sangat. Aku bersedia menjadi pelayan paling rendah di sini. Aku bersedia menggantikan posisi paman menjadi satpam dan mengepel seluruh lantai gedung ini setiap hari dari pagi hingga malam. Tolong jangan usir aku ke jalanan. Paman, aku sama sekali tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup di luar sana tanpa sepeser uang pun di saku celanaku. Aku perlahan membalikan badanku. Sama sekali tidak sanggup lagi melihat wajahnya yang hancur berantakan dipenuhi air mata darah itu. Air mata panas yang sedari tadi aku tahan akhirnya menetes jatuh berderai membasahi keras seragam satpamku yang sudah kusam warnanya. Di dalam relung hatiku yang paling dalam, aku terus-menerus memanjatkan doa-doa panjang kepada Allah agar anak malang ini diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani hukuman beratnya yang sesungguhnya. Alhamdulillah, tugas penyamaranku di tempat yang penuh kepalsuan ini akhirnya telah usai. Namun penderitaan panjang Adrian di kerasnya aspal jalanan kota Kediri baru saja akan dimulai dan akan menjadi pelajaran hidup yang paling berharga. Langkah kakiku terasa luar biasa berat seakan-akan ada puluhan ton balok besi baja yang tiba-tiba saja diikatkan dengan sangat kuat pada kedua belah pergelangan kakiku yang sudah renta ini.
Di belakang punggungku yang perlahan mulai menjauh, suara tangisan dan raungan keputusasaan Adrian masih terus menggema dengan sangat keras dan menyayat hati, memantul-mantul memecah kesunyian di seluruh penjuru dinding kaca lobi megah perusahaan yang berdiri kokoh di pusat kota Kediri ini. Pemuda yang dahulunya selalu berjalan dengan dada membusung penuh keangkuhan layaknya seorang raja penguasa dunia itu, kini benar-benar telah hancur lebur menjadi seonggok daging yang sama sekali tidak memiliki harga diri. Dia meronta-ronta dan menangis terseduh-seduh memukul-mukul lantai pualam yang basah, meratapi kebodohannya sendiri yang telah membakar habis seluruh warisan berharga milik mendiang ayahnya dalam waktu sekejap mata. Aku menghentikan langkah kakiku tepat di hadapan meja panjang resepsionis yang terbuat dari ukiran kayu jati murni yang sangat mahal harganya. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar menahan gejolak emosi di dalam dada, aku perlahan-lahan melepaskan peluit plastik murahan yang selama 5 tahun penuh penderitaan ini selalu menggantung setia membebani leherku. Aku meletakkan peluit kecil itu di atas meja kaca dengan sangat pelan. Setelah itu, kedua tanganku bergerak ke atas kepala untuk melepaskan topi seragam keamanan berwarna biru tua yang warnanya sudah memudar dan kusam, akibat selalu terpanggang oleh teriknya sinar matahari siang kota Kediri. Aku meletakkan topi usang itu tepat bersebelahan dengan peluitku, sebagai sebuah simbol yang sangat nyata bahwa tugasku yang penuh dengan siksaan batin di tempat neraka kesombongan ini telah benar-benar berakhir secara paripurna. Aku menarik napas panjang dan dalam, membiarkan udara pagi kota Kediri yang segar memenuhi rongga dadaku yang terasa sesak. Lalu aku membalikan badanku perlahan untuk menatap Adrian demi mengucapkan kalimat perpisahanku yang terakhir kalinya. Dengarkan aku baik-baik untuk yang terakhir kalinya. Nak Adrian, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun memiliki ketajaman yang sanggup menembus langsung ke dasar relung jiwanya yang paling gelap. Harta kekayaan bertumpuk-tumpuk yang kamu bangga-banggakan selama ini, ketampanan wajahmu, dan jabatan direktur utama yang selalu membuatmu mabuk kepayang itu, sesungguhnya sama sekali bukanlah milikmu yang abadi. Itu semua hanyalah titipan sementara dari Allah yang Maha Kuasa, yang diturunkan ke bumi ini semata-mata hanya untuk menguji seberapa besar rasa syukurmu dan seberapa luas rasa belas kasihmu terhadap sesama manusia yang bernapas di sekitarmu. Adrian perlahan mengangkat wajahnya yang kini terlihat sangat kacau balau, memerah, bengkak, dan dipenuhi oleh aliran air mata serta kotoran dari sisa air pel di lantai. Dia menatapku dengan sorot mata yang mengemis-ngemis belas kasihan. Namun aku sama sekali tidak boleh goyah. Aku harus menuntaskan janji suci ini kepada sahabatku. Ayahmu tersayang, mendiang Baskoro, sama sekali tidak pernah bermaksud jahat untuk menghancurkan masa depanmu. Lanjutku sambil menunjuk ke arah cincin zamrud hijau yang kini berada di genggaman tanganku. Dia memohon sambil menangis berurai air mata kepadaku di ranjang kematiannya. Murni karena dia sangat luar biasa menyayangimu. Dia sadar bahwa uang yang dia berikan telah meracuni nuranimu hingga mati rasa. Dan hari ini, hukuman yang dijatuhkan kepadamu bukanlah bentuk balas dendam dariku, melainkan sebuah bentuk keadilan karma yang harus kamu bayar lunas atas segala air mata dan kepedihan dari ribuan orang lemah yang selama ini selalu kamu injak-injak harga dirinya tanpa ampun. Aku mengalihkan pandanganku menatap ke arah puluhan karyawan berpakaian rapi, barisan staf kebersihan, dan para petugas keamanan yang sedari tadi berdiri mematung menjadi saksi bisu di sepanjang sisi karpet merah penyambutan tersebut. Beberapa dari mereka terlihat meneteskan air mata keharuan, mengusap pipi mereka dengan punggung tangan, bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya sang tiran muda yang selalu menyiksa batin mereka telah tumbang dari singgasananya. Bapak Wijaya, pengacara kepercayaanku yang berdiri gagah di sampingku, segera memberikan isyarat anggukan kepala yang sangat tegas kepada komandan petugas keamanan. Komandan berbadan tegap itu, yang ironisnya adalah orang yang tadi pagi diperintahkan oleh Adrian untuk memotong seluruh gajiku hingga habis, kini melangkah maju mendekati Adrian. Dengan wajah yang datar dan tanpa ragu-ragu sedikit pun, komandan itu memegang kedua lengan-lengan Adrian dan menariknya paksa untuk berdiri tegak, bersiap untuk menyeret mantan bos arogannya itu keluar dari gedung pencakar langit yang kini telah resmi menjadi milikku sepenuhnya. Tolong jangan lakukan ini kepadaku, Paman Darmo, jerit Adrian dengan suara yang semakin melemah dan serak, meronta-ronta dalam cengkeraman kuat petugas keamanan saat tubuhnya mulai diseret menjauhi karpet merah kemewahan itu. Aku berjanji akan berubah. Aku bersumpah demi langit dan bumi aku akan menjadi manusia yang lebih baik. Tolong beri aku 1 hari lagi, Paman.
Waktu untuk berjanji sudah lama habis dan mengering bersamaan dengan nasi kotak tulusku yang kamu tendang tadi malam. Adrian, jawabku dengan suara yang menggema sebagai penutup takdirnya. Sekarang, pergilah keluar sana. Belajarlah tentang arti kehidupan yang sesungguhnya dari kerasnya aspal jalanan, dari debu-debu yang beterbangan di kawasan Simpang 5 Gumul, dan dari dinginnya angin malam yang menyapu sungai berantas. Jika suatu hari nanti, saat hatimu sudah benar-benar bersih dari segala macam kesombongan dan kamu sudah bisa menghargai manusia sekecil apapun statusnya, mungkin Allah akan memberikanmu jalan untuk kembali bangkit dari titik nol yang paling bawah. Setelah mengucapkan kalimat penutup yang menguras seluruh air mataku itu, aku segera membalikkan badan dan melangkah pasti menuju pintu kaca keluar utama. Begitu kedua telapak kakiku menginjak lantai teras luar gedung, sinar matahari pagi kota Kediri langsung menyambutku dengan hangat. Di halaman depan, barisan mobil mewah berwarna hitam legam buatan benua Eropa telah menunggu kedatanganku dengan pintu penumpang yang sudah dibukakan lebar-lebar oleh seorang sopir berpakaian rapi. Aku melangkah masuk dan duduk bersandar di kursi kulit mobil yang sangat empuk, membiarkan tubuh tuaku beristirahat setelah memikul beban sandiwara yang teramat berat ini. Dari balik kaca jendela mobil yang perlahan-lahan mulai bergerak meninggalkan area pekarangan gedung raksasa tersebut, aku bisa melihat pemandangan terakhir yang sangat menyayat hati. Adrian, sang mantan direktur utama miliarder yang kini tidak memiliki uang sepeser pun di saku jas kotornya, dilemparkan dengan cukup kasar oleh dua orang petugas keamanan keluar pagar besi perusahaan. Pemuda itu jatuh terduduk di atas trotoar aspal pinggir jalan raya yang terasa sangat panas menyengat kulit. Orang-orang yang berlalu lalang di jalanan hanya bisa menatapnya dengan pandangan aneh. Sama sekali tidak ada yang menyangka bahwa gembel berpakaian jas kotor yang sedang menangis meraung-raung di pinggir jalan raya itu adalah mantan penguasa paling ditakuti di kota ini. Alhamdulillah, tugasku menepati janji sahabatku akhirnya benar-benar telah selesai dengan sempurna.